Teknologi dalam bidang pendidikan, studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Menurut Profesor Dian Nasution, teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Adapun contoh-contoh teknologi dalam bidang pendidikan. Yang pertama, ada WhatsApp. Banyak guru atau dosen yang menggunakan aplikasi ini untuk memberitahu meeting Zoom atau kelas online akan dilakukan melalui WhatsApp group yang berisikan murid-murid atau mahasiswa. Banyak orang yang menggunakan WhatsApp sebagai salah satu komunikasi antar murid dan gurunya. Yang kedua, ada Google Meet. Biasanya digunakan untuk melakukan kelas online yang bisa memperlihatkan muka kita, atau seperti melakukan video call dengan banyak orang sekaligus. Biasanya, guru atau dosen akan menerangkan materi melalui Google Meet ini dengan cara men-share PowerPoint yang dapat dilihat oleh murid-murid atau mahasiswanya. Yang ketiga itu ada Zoom. Zoom itu tidak jauh beda dengan aplikasi Google Meet, tetapi Zoom ini memiliki kekurangan, yaitu memiliki batasan waktu yang cukup singkat. Yang keempat, ada e-learning. Biasanya, e-learning digunakan oleh dosen atau guru untuk men-share tugas dan materi yang dijelaskan atau materi yang akan datang di sesi berikutnya. Murid atau mahasiswa bisa mengupload tugas melalui e-learning ini dan dapat mengunduh materi yang sudah dipelajari di Google Meet atau mengunduh materi yang akan datang dan dijelaskan di sesi berikutnya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan Arita tadi tentang teknologi pendidikan. Apakah kalian bertanya, teknologi pendidikan itu berperan sebagai apa sih? Nah, saya akan menjelaskan teknologi pendidikan bisa berperan dua, yaitu pertama berperan di media sosial, yang ketiga berperan di LMS. LMS itu singkatan dari Learning Managing System. Nah, banyak nih sekolah dan perguruan tinggi, mereka memilih teknologi pendidikan itu yang seperti apa sih? Nah, mereka memilih entah itu salah satu atau dua-duanya tetap dipakai. Nah, contohnya dari sosial media. Ada aplikasi WhatsApp nih yang kita bisa digunakan sebagai grup, forum, percakapan, membahas tugas antara guru atau dosen dengan muridnya. Nah, yang kedua, LMS atau Learning Managing System, kita bisa lihat nih contohnya dari kampus LPKIA. Kampus LPKIA membuat web e-learning untuk memudahkan muridnya membagikan tugas, mengirim tugas, dan melihat materi apa sih yang akan kita pelajari hari ini. Itu akan memudahkan murid-murid untuk belajar. Nah, di sini kita akan membahas tentang keunggulan dan kelemahan penggunaan teknologi saat belajar. Nah, siswa lebih tertarik untuk belajar. Tentu, dengan belajar cara yang mudah dan tidak berbelit-belit, bisa memudahkan siswa untuk belajar. Dan untuk guru, bisa membuat siswa memahami pelajaran dengan lebih mudah. Guru-guru biasanya membuat PowerPoint setiap mereka melakukan pembelajaran dengan Zoom atau Google Meet untuk mempermudahkan belajar antara siswa dan guru atau dosen. Dan mengajar pun bisa di mana dan kapan saja. Tentunya jika mengajar dan sedang ada pembelajaran, kita tahu tempat di mana untuk mengajar dan belajar. Dan mempermudah sistem administrasi di institusi pendidikan. Dan juga memungkinkan kolaborasi antara guru. Dan kelemahannya, kemungkinan terjadi pelanggaran haki terhadap karya guru, karena yang kita tahu, kita download materi yang dibuat oleh guru
kita tidak tahu apakah materi itu ketika kita foto atau nanti tersebar oleh pihak-pihak yang tidak ingin tahu, maka hak-hak karya dari guru itu diambil semena-mena oleh mereka. Dan yang kedua, waktu untuk mempersiapkan materi pembelajaran lebih lama, karena guru perlu materi dan cara untuk membuat pembelajaran lebih efektif dan lebih menyenangkan. Siswa mudah terdistraksi. Ya, benar sekali. Saya sebagai siswa, ketika dosen sedang mengajar melalui Google Meet atau Zoom, saya suka melamun dan memikirkan hal yang tidak seharusnya dipikirkan, dan kadang bercakap dengan teman sehingga saya tidak fokus kepada materi yang diberikan oleh dosen. Dan tentunya kemungkinan penyalahgunaan teknologi. Makanya kita sebagai pemakai teknologi ya harus lebih berhati-hati lagi. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat teknologi dalam bidang pendidikan. 1. Meningkatkan produktivitas pendidikan. Yang kita tahu nih, saat zaman-zaman pandemi seperti ini, siswa dirumahkan dan kita melakukan blended system. Makanya kita selalu berpikir, kita di rumah, tapi bagaimana sih harus bisa berproduktivitas? Nah, makanya diadakan Google Meet dan Zoom dan e-learning sebagai pembantu pembelajaran pendidikan melalui teknologi pendidikan. Yang kedua, membantu guru untuk menggunakan waktunya dengan baik. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak berkembang sesuai dengan kemampuannya. Dan yang keempat, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas dan merata. Nah, apakah kalian mengerti? Begitu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan.